Selamat sore Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku mau ngucapin makasih dulu buat kamu udah mau jadi narasumber dalam wawancara aku kali ini. Kenalin, nama aku Farel Ramadhani Nitisara. Aku dari mahasiswa Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Ya, nama aku Zara Karenisa Lambang dari jurusan Digital Public Relations Telkom University. Kamu tahu nggak sih arti dari distribusi informasi itu apa? Kalau menurut aku sendiri, distribusi informasi itu proses penyaluran atau penyebaran informasi dari satu individu ke individu lainnya, terus dapat dilakukan melalui berbagai media kayak media cetak juga media digital. Kamu tahu nggak sih cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Sebelumnya, media sosial apa yang biasanya kamu pakai? Sebelumnya, media sosial yang biasa aku pakai itu biasanya Instagram paling sering, lain WhatsApp. Aku lumayan sering juga karena sekarang aktivitas sehari-hari juga biasanya pakai media sosial kan karena lagi daring kayak gini. Nah, cara-cara yang aku lakuin itu biasanya yang pertama aku bakal mastiin kalau informasi yang bakal aku sebutin itu merupakan informasi yang aktual atau bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian aku juga bakal nentuin target atau individu atau pihak mana aja nih yang sekiranya tertarik atau membutuhkan informasi yang bakal aku sebarin itu. Terus aku bakal nentuin media sosial yang tepat. Media sosial yang tepat di sini maksudnya media sosial yang sering dikunjungi dan banyak diakses oleh banyak orang. Terus baru aku biasanya langsung sebarin ke media sosial gitu. Kalau misalkan di WhatsApp sama lain itu gimana cara kamu ngedistribusikan informasi tersebut? Kalau di kayak aplikasi percakapan gitu ya maksudnya? Iya. Di aplikasi percakapan, cara distribusi informasinya itu bisa dibilang cukup sederhana. Soalnya kita bisa langsung bagian informasi itu dengan mudah gitu. Soalnya di aplikasi percakapan itu kan ada fitur share, terus ada fitur forward juga kan di chat. Nah, kayak gitu tuh kita bisa langsung bagian informasi itu. Terus kalau misalnya kita mau mendistribusikan informasi itu dengan skala yang besar, misalnya ke banyak orang gitu, kita bisa menggunakan chat group yang ada di fitur aplikasi percakapan tersebut. Informasi itu gak cuma berupa tulisan doang kan, pasti ada informasi berupa gambar. Nah, kalau di media sosial yang kayak Instagram gitu, gimana nih kamu ngedistribusi informasi yang berupa gambar? Sebelumnya kan media Instagram itu dibuat khusus untuk mendistribusikan informasi berupa gambar. Biasanya di Instagram itu kan ada yang namanya posting foto. Nah, kita bisa posting foto di situ. Nah, foto itu berisikan informasi yang akan kita sampaikan. Nanti kita bisa menambahkan keterangan atau namanya fitur caption. Jadi kita bisa memperjelas informasi yang ada pada gambar tersebut melalui fitur caption tersebut. Kalau misalkan sekarang informasi berupa gambarnya di aplikasi percakapan, gimana nih cara kamu? Sebelumnya pasti gambar itu juga aku dapat dari sumber-sumber yang terpercaya. Terus baru aku bakal share ke aplikasi percakapan itu. Jadi aplikasi percakapan itu tuh aku share biasanya gambar-gambar yang berupa informasi seperti misalnya webinar, lomba, atau yang kayak gitu. Nah, aku bisa share nih ke aplikasi WhatsApp itu, kayak gitu. Apakah kamu memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Sebelum kita mendistribusikan informasi itu, kita harus memahami dulu etika yang baik dan benar. Biar informasi yang disampaikan juga bisa diterima baik oleh pembacanya kan. Etika di sini yang saya tahu itu kayak kita menggunakan bahasa dan kata-kata yang layak dan juga sopan. Kemudian juga menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami. Kemudian kita harus mengonfirmasi dulu informasi itu tuh udah sesuai dengan kebenarannya dulu. Nah, habis itu juga pastinya nggak membagikan informasi yang mengandung unsur negatif kayak unsur sara, terus pokoknya yang nggak sesuai sama kebenarannya. Kamu tahu gak sih dampak dari mendistribusikan informasi? Pasti dalam mendistribusikan informasi itu kita bakal memberi dampak kepada orang-orang yang menerima informasi dari kita gitu. Nah, di sini tuh ada dampak positif sama dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya itu ketika kita melakukan pendistribusian informasi, otomatis kita tuh kayak mengedukasi atau menambah wawasan para pembaca mengenai informasi yang kita bagikan itu. Terus kalau misalnya dampak negatifnya itu bisa aja kayak ada pembaca yang salah mengartikan informasi dari kita. Karena salah mengartikan itu terjadinya miskomunikasi. Terus bisa juga penyalahgunaan informasi digunakan oleh hal-hal yang kurang baik gitu.
Kamu biasanya ngebaca detail pesan dulu nggak sih sebelum kamu tuh mendistribusikan informasi gitu ke teman-teman atau ke orang-orang? Kalau itu pasti sih ya, contohnya gini aja, kalau misalnya aku nanya tugas nih ke dosen. Nah dosen itu kan pasti bakal memberikan informasi yang jelas gitu. Kayak misalnya tugasnya dalam bentuk apa, terus format penulisannya gimana, terus ngumpulinnya di mana dan kapan, itu kan pasti disampaikan sama dosen itu. Nah pasti sebelum aku bagikan ke teman-teman aku bakal baca dulu dengan jelas itu tuh informasi kayak gimana, biar nanti teman-teman aku juga bisa menerima informasi itu dengan jelas dan baik. Kamu suka nyaring pesan dulu nggak sih sebelum distribusikannya? Jadi kayak mungkin ngefilter atau kamu milih-milih dulu gitu pesan yang mau didistribusikan? Biasanya sih ya sering. Kalau misalnya aku mendapatkan informasi, terus informasinya itu misalnya kayak panjang lebar gitu, pasti aku bakal baca dulu semuanya, terus aku nanti bakal menentukan poin-poin penting dari pesan ini tuh apa aja sih, biar nantinya aku bisa bagikan ke orang lain itu dengan kata-kata yang lebih efektif, tapi tidak mengurangi poin penting dalam pesan tersebut. Terima kasih untuk kamu bersedia menjawab 9 pertanyaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Farel Ramadhani Nitisara. Aku mahasiswa Telkom University jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini aku mau berterima kasih kepada kamu yang telah bersedia menjadi narasumber aku di wawancara kemampuan literasi digital kali ini. Perkenalkan, nama aku Ihsan Ramadan. Pendidikan saat ini berkuliah di Institut Teknologi Nasional jurusan Teknik Sipil angkatan 2020. Apa sih yang kamu ketahui dari distribusi informasi? Menurut pengetahuan aku sih, distribusi informasi itu kayak proses penyampaian informasi pada publik atau masyarakat. Tapi kebenaran dari informasi tersebut harus ditelusuri dulu sehingga menghasilkan informasi yang akurat untuk disebarkan. Tapi buat saat ini masih banyak orang yang membarin informasi yang tidak akurat atau tidak kredibel karena mereka tidak mau berusaha memvalidasi kebenaran dari informasi tersebut. Kamu tahu gak sih gimana cara mendistribusikan informasi melalui platform media sosial? Ya, saya tahu karena aku juga termasuk pengguna media sosial yang suka mendistribusikan informasi ya. Biasanya aku menggunakan media sosial Instagram gitu kan untuk mendistribusikan informasi. Tapi biasanya ya sebelum aku mendistribusikan informasi itu, aku cari tahu dulu kebenaran dari informasi tersebut sebelum aku nyebarin ke followers atau pengikut aku di Instagram. Tadi kan kita udah ngebahas cara mendistribusikan informasi melalui media sosial. Selanjutnya, aku bakal nanya nih, gimana cara kamu mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Kalau berdasarkan cara aku selama ini sih, aku mendistribusikan informasi melalui aplikasi percakapan berupa WhatsApp dan Line. Biasanya ya setelah saya membaca dan mengetahui informasi tersebut, saya akan mencari lagi berita atau informasi tersebut melalui portal berita online seperti detik.com dan mengirimkan link berita informasi kepada teman-teman di grup. Alasan aku mengirim link berita tersebut karena saya takut terjadi kesalahpahaman antara diri saya dengan orang-orang jika aku ngasih informasi tersebut secara mentah-mentah tanpa memberikan sumber pendukungnya gitu. Kamu tahu gak sih gimana cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial seperti Instagram? Karena seperti yang kita tahu, berita atau informasi itu gak cuma berupa teks, tapi bisa juga berupa gambar atau video. Kalau aku sih karena aku pengalaman melalui sosial media Instagram ya. Jadi kalau di Instagram banyak sekali konten berupa gambar yang memuat informasi atau berita. Seperti biasa, kalau aku menemukan gambar berisi informasi, aku memvalidasi kebenaran dari informasi tersebut terlebih dahulu. Dan jika sudah terbukti benar,
maka biasanya akan aku repost di Instagram Story agar followers aku atau teman-teman aku juga bisa ikut mendapat informasi tersebut gitu. Kamu tahu nggak sih cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Tahu. Kalau aku biasanya distribusi informasi berupa gambar melalui WhatsApp atau lainnya. Biasanya aku ngirim gambar terlebih dahulu, kemudian disusul dengan penjelasan dari gambar tersebut agar orang-orang yang menerima pesan tersebut dapat memahami informasi yang ada pada gambar tersebut. Tadi kan kita udah ngebahas nih gimana cara mendistribusikan informasi di berbagai platform. Tapi biasanya sebelum kita mendistribusikan informasi kan ada etika dan tata krama lah. Nah, kamu paham gak sih tentang etika dalam mendistribusikan informasi? Paham sih, karena selama ini juga yang aku rasain, aku udah nerapin etika mendistribusikan informasi tersebut ya. Etika yang aku terapin sih selama ini untuk mendistribusikan informasi adalah ketika kita mendapat sebuah berita atau informasi, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu, apakah informasinya benar atau tidak. Jika benar, aku bakal menyebarkan informasi tersebut, lalu aku akan masuk kepada tahap berita tersebut bermanfaat atau tidak untuk publik. Kalau misalnya tidak bermanfaat ya nggak akan aku sebarin. Tapi kalau sangat bermanfaat ya pasti aku sebarin sih, karena bisa berbagi ilmu pada yang lain. Setelah etika, kita masuk ke pertanyaan ke-7. Apakah kamu tahu dampak dari mendistribusikan informasi selama ini? Menurut aku sih dampak dari mendiskusikan informasi banyaknya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Contohnya dari dampak negatif, kalau kita tidak bisa bijak dalam mendistribusikan informasi, maka kita juga bisa menimbulkan hoax di masyarakat dan terjadi fitnah gitu. Tapi kalau kita bisa bijak dan kritis dalam mendistribusikan informasi, maka akan menimbulkan dampak positif yang mana akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk sesama serta bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Apakah kamu melakukan pembacaan detail pesan sebelum kamu mendistribusikan sebuah informasi? Berdasarkan pengalaman aku sih, biasanya setelah aku menerima pesan berisi informasi gitu, lalu aku akan membaca informasi tersebut di portal-portal berita online kembali. Dan aku nggak baca informasi tersebut dari satu sumber saja, karena untuk memvalidasi kebenarannya biasanya aku harus membaca lebih dari satu sumber pendukung terlebih dahulu untuk bisa mencocokkan gitu informasi tersebut. Kalau udah cocok dan dipastikan benar, maka baru aku mendistribusikan informasi tersebut. Apakah kamu menyaring pesan dari informasi tersebut sebelum kamu mendistribusikannya kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu? Selama ini juga selalu menyaring pesan terlebih dahulu sebelum aku mendistribusikan suatu informasi ya. Soalnya kalau di dalam pesan itu terdapat banyak manfaatnya untuk masyarakat, pasti akan aku sebar karena dapat menambah pengetahuan. Kalau aku cara menyaringnya sih, biasanya aku baca dulu pesan berisi informasi tersebut. Jika terdapat pelajaran yang bisa aku ambil dari pesan tersebut, aku bakal ingat-ingat nih pesan dari informasi tersebut, dan kemudian aku akan mendistribusikan informasi tersebut sebagai suatu manfaat dan wawasan untuk masyarakat, atau lebih khususnya kepada teman-teman dekat aku terlebih dahulu gitu. Kita masuk ke penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada kamu karena telah menjawab 9 pertanyaan tadi tentang kemampuan literasi digital. Saya Farel Ramadhani Nitisara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.